Kami mengucapkan selamat hari Sabat bagi saudara sekalian dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena masih boleh berbakti pada hari Sabat ini, berbakti bersama meski melalui media online ini. Renungan kita pada hari Sabat ini berjudul Imam Besar Yosua. Renungan ini kita ambil dari buku Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Karenanya bagi yang mempunyai Alkitab, boleh membuka karena kita akan banyak membaca dari pasal ini. Ini adalah nubuatan di mana Zakaria dibawa untuk melihat setan yang kerjanya menuduh atau mendakwa, serta pekerjaan Kristus dalam melawan musuh umatnya tersebut. Umat Allah dalam nubuatan ini digambarkan sedang diadili dan Yosua, imam besar, mencari berkat bagi bangsanya yang sangat menderita. Sementara Yosua memohon di hadapan Allah, setan berdiri di sisi kanan Yosua sebagai musuhnya. Mari kita baca dan ambil pelajaran karena waktunya semakin singkat. Zakaria 3 ayat 1 berkata, "Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia." Jadi ada imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan iblis berdiri di samping kanan Yosua mendakwa dia. Nah, untuk membantu memahami penglihatan ini, kita perlu mengetahui karakter-karakter yang terlibat di dalamnya, peran atau aktor yang berperan dalam penglihatan ini. Yang pertama, ada oknum yang disebut dengan kata ganti kedua, ia. Siapakah ia ini? Ia ini adalah malaikat yang datang kepada Zakaria dalam penglihatan. Bisa baca dalam Zakaria 1 ayat 9 dan Zakaria 1 ayat 13. Dan malaikat ini adalah malaikat Allah. Jadi malaikat ini yang memperlihatkan kepada Zakaria pemandangan di mana imam besar Yosua sedang berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan ada iblis di samping Yosua mendakwa. Nah, oknum yang kedua adalah Yosua. Siapakah Yosua ini? Ayat ini menyatakan bahwa Yosua adalah imam besar. Imam besar adalah perwakilan bangsa dalam memohon pengampunan kepada Allah. Dan bila mana kita baca buku Hagai, yaitu buku yang tepat sebelum buku Zakaria, dicatat di sana pernyataan berikut ini. Hagai 1 ayat 12. "Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan." Jadi benar, Yosua adalah imam besar yang melayani bangsa pada zaman itu. Kemudian, kita baca kembali Zakaria 3 ayat 1, di sana disebutkan ada malaikat Tuhan. Siapakah malaikat Tuhan ini? Malaikat Tuhan ini tentunya berbeda dengan malaikat yang sedang bersama Zakaria. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 2 sampai 6. Keluaran 3 ayat 2 sampai 6 berkata, "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu Musa berkata, 'Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?' Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, 'Musa, Musa!' Dan ia menjawab, 'Ya Allah.' Lalu ia berfirman, 'Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.' Lalu ia berfirman,
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Malaikat Tuhan ini disebut Tuhan juga. Lihat ayat 4. Artinya, dia bukan sekedar malaikat. Dan bahkan masih dalam ayat 4, malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa dari semak duri disebut juga Allah. Ayat 4 berkata, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa. Jadi malaikat Tuhan tersebut disebut Tuhan dan juga disebut Allah. Dan tidak hanya itu, dalam ayat 6 malah menyatakan bahwa malaikat Tuhan itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sudah jelas bahwa malaikat ini bukan sembarang malaikat. Bukan malaikat yang menyertai Zakaria dalam melihat penglihatan itu. Tetapi adakah malaikat disebut Tuhan dan Allah? Bagi yang sudah belajar, jangan lupa ayat berikut ini. Maliaki 3 ayat 1 yang berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Kata utusan dan kata malaikat dalam Maliaki 3 ayat 1 ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu malak, yang artinya diutus atau utusan. Tidak heran dalam Alkitab versi King James langsung menggunakan kata utusan atau messenger. Dua kata itu menggunakan arti yang sama. Jadi malaikat itu artinya utusan. Dan jika disebut malaikat Tuhan, maka itu artinya utusan Tuhan. Nah, siapakah Tuhan dalam huruf besar? Mereka yang sudah belajar juga sudah tahu, dia adalah Allah Bapa. Namun bagi mereka yang baru bergabung, berikut ringkasan penjelasan Alkitab tentang siapakah Tuhan dalam huruf besar. Mazmur 83 ayat 19 berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Pemazmur berkata bahwa yang bernama Tuhan ini tunggal. Engkau saja yang bernama Tuhan. Tidak heran Yesaya dalam Yesaya 45 ayat 5 berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dan Yeremia dalam Yeremia 10 ayat 10 menyatakan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Jadi Allah yang bernama Tuhan ini tunggal. Tidak ada yang lain, dan dia disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup. Nah, siapakah dia? Yesus sendiri menjawab dalam doanya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengan jelas Yesus menyatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Bapanya. Sebab Yohanes 17 ayat 3 ini adalah bagian doa Yesus kepada Bapanya. Tidak heran tadi pemazmur dan Yesaya menyatakan hanya satu oknum yang bernama Tuhan tersebut. Tidak ada yang lain. Nah, apakah Allah Bapa juga Allah yang hidup? Paulus menjawab dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi, Tuhan dalam huruf besar, dengan jelas Alkitab nyatakan, dia adalah Allah Bapa, dan dia tunggal, Esa. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Musa menuliskan dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan adalah Allah Bapa dan dia adalah tunggal.
Itu sebabnya Musa tuliskan, Tuhan itu Esa, karena memang hanya satu, Engkau sajalah. Jadi, malaikat Tuhan yang tertulis dalam Zakaria 3 ayat 1 itu sama dengan utusan Allah Bapa. Sebab malaikat artinya utusan dan Tuhan itu adalah Allah Bapa. Jadi malaikat Tuhan sama dengan utusan Allah Bapa. Dia berbicara atas nama Allah Bapa. Itulah peran dari utusan. Itu sebabnya saat diutus ke Musa, sang malaikat tersebut tadi katakan atau dituliskan oleh Musa sebagai Tuhan dan juga Allah. Bahkan disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apakah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah Bapa? Sudah tentu. Alkitab menjelaskan dalam Keluaran 3 ayat 15 dan Kisah 3 ayat 13. Kita baca. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan dalam huruf besar yaitu Allah Bapa, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa dan Allah Bapa menyatakan kepada Musa bahwa dia adalah Allah nenek moyang orang Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah sebutannya turun-temurun. Tidak heran dalam buku Kisah, Petrus menggunakan sebutan nama yang sama. Kita baca Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jelas Petrus katakan di sini bahwa Allah Bapa itu mempunyai nama sebutan lain, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karenanya jelas bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah Bapa dan namanya adalah Tuhan dalam huruf besar. Dan kata Tuhan dalam huruf besar ini diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh. Nah sekarang, mengapa sang malaikat tersebut disebut malaikat Allah Bapa atau utusan Allah Bapa? Bahkan malaikat itu juga disebut Tuhan dalam huruf besar dan juga disebut Allah dalam Keluaran 3 tadi, sebagaimana kita baca. Musa menuliskan dalam Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau menurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tuhan yang adalah Allah Bapa berkata kepada Musa bahwa dia mengutus seorang malaikat yang berjalan di depan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api, dan Tuhan, yaitu Allah Bapa, memberikan namanya di dalam malaikat tersebut. Karenanya malaikat ini bukan utusan biasa. Dia adalah utusan Allah Bapa sebab nama Bapa ada di dalam dia. Paulus menyatakan siapa malaikat utusan Bapa ini. Ibrani 1 ayat 2 dan 4. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Malaikat atau utusan yang menerima karunia nama Allah Bapa ini adalah anak Allah, Yesus Kristus. Ini perlu kita pahami. Karena itu sebabnya anak Allah disebut firman. Sebab Allah Bapa berbicara melalui anaknya. Kalau kita baca dalam Alkitab, seringkali malaikat Tuhan ini muncul. Malaikat Tuhan ini adalah anak Allah dan dia adalah juru bicara.
Allah berbicara melalui malaikat Tuhan ini yang adalah anaknya sendiri. Dan juga kiranya penjelasan tentang malaikat Tuhan ini membantu mereka yang masih bergumul dengan sebutan malaikat yang diberikan kepada Yesus, anak Allah. Sebab mereka mengira dengan disebut malaikat, maka Yesus adalah makhluk ciptaan. Melalui penjelasan Alkitab ini sangat jelas bahwa disebut malaikat bukan berarti ciptaan. Malaikat artinya utusan, dan Allah Bapa mengutus anaknya. Jadi sekarang sudah jelas, bila mana kita kembali ke Zakaria 3 ayat 1, malaikat Tuhan yang dinyatakan adalah anak Allah, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kemudian ada Yosua yang adalah imam besar, mewakili bangsa Israel, berdiri di hadapan Yesus Kristus, anak Allah. Dan di samping daripada Yosua, ada setan atau iblis yang mendakwa si Yosua itu. Nah, apa yang Yesus lakukan terhadap ulah iblis ini? Zakaria 3 ayat 2 berkata, "Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?" Malaikat Allah Bapa ini tidak tinggal diam melihat iblis mendakwa Yosua. Dia berkata bahwa Allah Bapa kiranya menghardik iblis, sebab Allah Bapa yang memilih Israel dan menyelamatkannya. Itulah sebabnya digambarkan sebagai puntung yang telah ditarik dari api. Amos menuliskan tentang Israel sebagai puntung. Amos 4 ayat 11. "Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan." Meski Yosua yang disebutkan sebagai puntung yang ditarik dari api, tetapi karena Yosua adalah imam besar yang merupakan perwakilan bangsa Israel, maka puntung itu adalah bangsa Israel itu sendiri. Nah, mengapa setan mendakwa Yosua, sang imam besar itu? Kita baca ayat 3 yang berkata, "Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu." Saat berdiri di hadapan Yesus anak Allah, Yosua sang imam besar mengenakan pakaian yang kotor. Nah, apakah pakaian yang kotor itu? Saya yakin semua kita mengingat ayat berikut ini. Yesaya 64 ayat 6. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Pakaian kotor ini melambangkan kesalehan kita yang seperti kain kotor. Artinya kesalehan kita ini bukanlah kesalehan. Bahkan jika kita baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 5, Yesaya mengatakan, Yesaya 64 ayat 5, "Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang engkau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala." Inilah sebabnya pakaian kita kotor, karena kita berdosa dan selalu memberontak kepada Allah. Tidak heran iblis mendakwa kita, iblis mendakwa Yosua. Tapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus lalu beri perintah, Zakaria 3 ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Pakaian kotor Yosua adalah gambaran kesalahannya. Dan Yesus perintahkan untuk dilepaskan. Yesus jauhkan kesalahan Yosua, dan tidak hanya itu, Yesus kenakan kepada Yosua pakaian pesta. Mengapa pakaian pesta? Saya yakin masing-masing kita ingat perumpamaan Yesus dalam Matius 22. Kita baca ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara,
bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Seorang raja dalam perumpamaan ini mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Undangan sudah disebarkan, tetapi yang diundang tidak mau datang, malah membunuh para utusan raja. Karena itu raja perintahkan untuk undang semua yang ada di persimpangan jalan. Dan begitu semua undangan sudah dalam ruangan, masuklah sang raja untuk memeriksa. Maka kedapatanlah ada undangan yang tidak menggunakan pakaian pesta. Orang itu segera diperintahkan untuk dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini adalah gambaran proses pengadilan pemeriksaan. Masing-masing kita diperiksa. Adakah kita mengenakan pakaian pesta atau tidak? Pakaian pesta itu sumbernya hanya satu, yaitu malaikat Tuhan, anak Allah. Dialah yang mengenakan pakaian pesta itu kepada Yosua. Yosua tidak punya pakaian pesta. Pakaian Yosua adalah pakaian yang kotor. Itulah kita. Tugas kita bukan bawa pakaian sendiri atau buat pakaian sendiri. Tugas kita adalah merelakan pakaian kotor kita dilepaskan, yang kemudian Yesus gantikan dengan pakaian pesta. Inilah Yosua. Dia datang untuk memohon pengampunan dosa dan permohonannya dikabulkan. Demikian juga kita saat ini. Yesus masih dalam bilik yang maha suci. Datang kepadanya dan mohon keampunan dosa, maka pengampunan menjadi bagian kita. Nah, apakah cukup dengan jubah pesta saja? Tidak. Zakaria 3 ayat 5 berkata, "Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya." Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Nah, apa maknanya serban tahir? Bagi yang sudah mengikuti seri pelajaran Ka'bah tentunya masih ingat tentang jubah imam. Bahwa imam besar mengenakan serban dan pada dahinya ada patam. Musa menuliskan dalam Keluaran 28 ayat 36 sampai 38. "Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai." Ya, ingat ini, seperti meterai di dahi. "Kudus bagi Tuhan." Siapa Tuhan? Allah Bapa. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban. Di sebelah depan serban itu, artinya di dahi kita. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Imam besar, serban, dan pada serban bagian depan terdapat patam. Patam itu sebuah plat yang terbuat dari emas murni dan ditempelkan pada bagian depan serban tersebut tepat di atas dahi. Dan pada plat emas tersebut diukir kata-kata "Kudus bagi Tuhan." Artinya, dahi imam harus kudus bagi Allah Bapa. Apakah dahi kita yang harus kudus bagi Allah Bapa? Tentu bukan. Dahi itu adalah lambang dari otak kita yang bagian depan. Allah Bapa mau otak kita yang bagian depan ini kudus bagi Dia. Kenapa otak bagian depan? Karena otak bagian depan ini yang disebut dengan frontal lobe adalah pusat kendali, tempat penyelesaian masalah, pusat pertimbangan, dan juga tempat menyaring segala informasi yang masuk. Dan ini adalah satu-satunya media, yaitu untuk berkomunikasi antara kita dengan surga. Frontal lobe ini. Itu sebabnya penting frontal lobe ini kudus bagi Tuhan, yaitu bagi Allah Bapa. Nah, di bagian tengah daripada frontal lobe ini disebut dengan prefrontal cortex, atau juga disebut dengan mahkota di bagian tengahnya. Nah, prefrontal cortex ini, disinilah tempat pembentukan karakter,
pertumbuhan kerohanian, ketajaman pikiran kita, pertumbuhan moralitas kita. Kita punya kemauan, tempat kita memilih, tempat kita menurut, dan juga tempat kita menyembah. Oleh karena itu, disinilah Allah berbicara kepada kita. Disinilah kita dapat mendengarkan suara bisikan Allah itu. Jadi tidak heran, patam tersebut ditempelkan di dahi yang berkata, kudus bagi Tuhan. Prefrontal cortex kita, frontal lobe kita harus kudus bagi Tuhan. Sebab disitulah pembentukan semua hal-hal ini. Karakter, kerohanian, moralitas, penurutan, penyembahan. Ya. Tidak heran pada dahi, yaitu pada prefrontal cortex kita, nama Bapa dituliskan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dalam versi King James disebutkan hanya nama Bapanya. Kenapa cukup nama Bapa? Karena tadi nama Bapa di dalam anaknya. Tapi dalam bahasa Indonesia dituliskan dua-dua tidak apa-apa. Karena nama Bapa memang dalam anak. Jadi penting nama Bapa tertulis di dahi kita. Kudus bagi Tuhan yang adalah Allah Bapa. Agar pikiran kita, frontal lobe kita dikuasai oleh Allah. Sehingga karakter kita, pembentukan moralitas kita, penyembahan kita hanya kepada Dia, yaitu Allah Bapa. Dan mereka yang termasuk dalam 144.000, pada dahi mereka, pada prefrontal cortex mereka, tertulis nama Allah Bapa dan bukan yang lain. Nah, dalam Alkitab, nama itu adalah karakter. Keluaran 34 ayat 5-7. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apakah karakter anak Allah sama dengan karakter bapa? Sudah tentu. Itulah sebabnya Yesus berkata, melihat Dia sama dengan melihat Bapa. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Dan jangan lupa, nama Bapa yang adalah karakternya ada di dalam anaknya, di dalam Yesus. Jadi, nama Bapa dan anak yang tertulis pada dahi kita artinya karakter Bapa yang juga karakter anak mengendalikan otak kita, prefrontal cortex kita. Dan bila otak kita kudus bagi Allah Bapa, maka kehidupan kita kudus bagi Dia. Sebab hidup kita dikendalikan dari otak ini. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 5 yang berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab satu-satunya jalan kepada Bapa adalah melalui anaknya. Dan dengan memiliki pikiran dan perasaan anak Allah, kita memiliki pikiran dan perasaan Allah Bapa. Otak kita dikendalikan oleh anak Allah. Kenapa disebut pikiran dan perasaan? Karena hati dan pikiran berhubungan. Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jika hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Yesus, maka kuduslah hidup dan otak kita, dahi kita. Ini pentingnya serban tadi ditempatkan. Jadi bukan hanya jubah, tapi serban juga Yesus tempatkan pada dahi kita. Jadi, bila kita mau masuk dalam pesta kawin anak raja, kita harus mengenakan pakaian pesta yang adalah lambang kebenarannya dan memiliki dahi yang kudus bagi Allah. Kebenaran dan karakter Allah menjadi bagian kita. Nah, kapan ini harus dimulai? Mulai dari sekarang. Itu sebabnya setelah Yesus mengenakan pakaian pesta dan serban tahir kepada Yosua, Yesus berkata dalam Zakaria 3 ayat 6 dan 7. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Yesus anak Allah menyampaikan pesan dari Bapanya bahwa jika Yosua hidup menurut jalan yang Allah Bapa tunjukkan dan melakukan tugas yang Allah Bapa berikan, maka tidak hanya Yosua dapat melayani Allah Bapa di Ka'bahnya, tetapi juga Yosua diizinkan masuk ke dalam surga tempat Bapa berada. Inilah pesan utama dari renungan kita pada pagi hari ini. Kita semua percaya bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Tanda-tanda sudah semakin banyak dan meningkat. Tetapi adakah kita datang kepada Yesus dan memohon pengampunan dosa kita dan merelakan pakaian kotor kita dilepaskan, lalu diganti dengan pakaian pesta, serta menerima serban tahir untuk dahi kita? Mudah sekali kita saat ini hanyut dalam arus berita-berita dan info-info tentang perkembangan zaman. Karenanya pagi hari ini kita diingatkan untuk kembali oleh Zakaria untuk menghadap anak Allah yang saat ini bertugas sebagai pengantara kita kepada Bapa. Agar jangan kita hanyut dengan arus informasi itu, kita lupa tugas utama kita adalah pergi menghadap anak Allah, memohon pengampunan, meminta akan jubah pesta itu, dan menerima serban tahir. Nah, bagaimana caranya berhubungan dengan anak Allah ini? Kita baca ayat 8, Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Ingat, kalaupun Yosua adalah imam besar, tapi itu adalah lambang. Nanti digenapi lambang tersebut. Itu sebabnya Allah Bapa katakan, aku akan datangkan hambaku, Sang Tunas. Nah, siapakah Sang Tunas ini? Yesaya 11 ayat 1 berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas yang dimaksudkan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah bapaknya Daud. Itu sebabnya Yeremia juga menuliskan dalam Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jelas, Allah Bapa yang datangkan dan atau menumbuhkan sang tunas tersebut. Sebab tunas tersebut adalah Wahyu 22 ayat 16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus sendiri menjawab siapa sang tunas itu, yaitu dirinya sendiri. Yesuslah sang tunas yang Allah Bapa datangkan dan atau tumbuhkan. Jadi untuk dapat berhubungan dengan Yesus, Allah Bapa utus anaknya untuk datang ke dunia ini, sehingga anak Allah dapat menunjukkan jalan yang Allah Bapa tetapkan agar kita hidup menurut kepada jalan tersebut. Dan jalan itu adalah Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sang tunas itulah sang jalan. Yesuslah jalan yang Allah Bapa maksudkan. Kita perlu hidup menurut kepada Yesus Kristus. Sebab untuk bisa tinggal bersama Bapa di surga, sebagaimana pesan Bapa kepada imam besar Yosua, kita harus menurut kepada jalan yang Allah Bapa telah tetapkan bagi kita, yaitu Yesus Kristus anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun sekarang Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan dia? Dan jangan lupa, tadi dikatakan imam besar Yosua adalah lambang. Nanti digenapi pada saat Sang Tunas datang. Yesus sudah datang, tapi dia sudah kembali. Kapan itu digenapi?
Kita baca Zakaria 3 ayat 9 yang berkata, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Dalam bahasa Indonesia disebutkan permata, tetapi dalam bahasa Inggris disebutkan batu, the stone. Dan memang dalam bahasa Ibrani yang dimaksudkan adalah batu untuk bangunan. Batu ini adalah lambang dan kembali melambangkan Yesus. Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kemudian Yesus jelaskan akan hal ini dalam Matius 21 ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, dia akan hancur dan diubahkan. Tetapi siapa yang ditimpa batu itu, maka dia akan remuk binasa. Itu sebabnya Lukas menuliskan dalam Kisah 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesuslah sang batu itu. Yesuslah yang Allah Bapa berikan kepada imam besar Yosua. Dan ingat kembali, batu yang diberikan Bapa kepada Yosua mempunyai 7 mata. Nah, apakah maksudnya? Kita kembali ke Zakaria. Zakaria 4 ayat 10 yang berkata, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. 7 mata itu adalah 7 mata Allah Bapa yang menjelajah seluruh bumi. Yohanes menuliskan tentang 7 mata ini dalam Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ingat tadi bahwa batu yang diserahkan kepada imam besar Yosua adalah Yesus Kristus. Itu adalah lambang daripada Yesus. Dan batu itu mempunyai 7 mata. Yohanes menuliskan bahwa anak domba yang seperti tersembelih, yang adalah Yesus Kristus, juga memiliki 7 mata. Artinya, kedua lambang ini sama. Dan itu adalah 7 roh Allah yang menjelajah bumi, atau Yohanes tulis dengan diutus ke seluruh bumi. Artinya, Yesuslah 7 roh Allah itu yang diutus ke seluruh bumi, yang menjelajah seluruh bumi ini. Yesuslah roh itu. Nah, kapan ini mulai terwujud? Ingat tadi bahwa Yosua imam besar adalah lambang, akan digenapi oleh sang tunas. Kita kembali ke buku Zakaria pasal 9. Allah Bapa katakan dalam warna hijau, aku akan hapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Nah, kapan ini terjadi? Pada waktu anaknya yang kekasih, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Dengan kematian Yesus di kayu salib, dia menghapuskan kesalahan umat. Dan dia membuka jalan baru dan hidup kepada Bapa. Ibrani 10 ayat 20. Yaitu menjadi imam besar antara kita dan Bapa. Dan sebelum menjadi imam besar, Yesus terlebih dahulu harus diurapi dengan minyak. Itulah hari pemuliaan Yesus, dan sebagaimana Yesus dimuliakan, maka rohnya yang kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Inilah batu yang bermata 7 tadi, yaitu roh Yesus yang menjelajah seluruh bumi. Dan Allah Bapa akan ukirkan ukiran di atasnya.
Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 3 yang berbunyi, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kata tulis dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani engrafo. Kata engrafo ini merupakan padanan atau asal muasal dari kata engrave dalam bahasa Inggris. Engrave itu artinya diukir. Kita adalah surat Kristus yang diukir dengan roh Allah, yaitu dengan batu dengan 7 mata tadi, yang adalah roh Yesus yang hidup. Mengukirkan pada loh hati kita, sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Jadi setelah menerima pakaian pesta, yaitu kebenaran Kristus, dan mengenakan serban tahir, yaitu nama Bapa yang kudus, yang adalah karakternya, Allah Bapa perintahkan kita untuk hidup menurut jalannya, yang adalah hidup anaknya. Dan hidup anaknya itu dapat kita miliki melalui kehadiran batu dengan 7 mata itu. Itu sebabnya diberikan kepada Yosua batu dengan 7 mata itu yang adalah lambang dari 7 roh Allah, dan roh Allah ini diwujudkan dalam anaknya. Itu sebabnya Yesus Kristus telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan tinggal dalam hati kita oleh iman. Inilah pesan dari penglihatan Zakaria bagi kita semua. Ini semua dapat menjadi bagian kita asal kita seperti Yosua datang kepada Yesus. Dan sekaranglah waktunya. Sebab tanda-tanda zaman semakin menyatakan Yesus tidak lama lagi akan datang. Menjemput mereka yang telah mengenakan pakaian pesta dan serban tahir, serta menerima nama Bapa tertulis di dahi mereka. Dan Zakaria 3 ayat 10 berkata, pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara ini adalah gambaran kemakmuran, gambaran kejayaan. 1 Raja-Raja 4 ayat 25 menyatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Mengapa umat Allah pada akhirnya hidup tentram dan jaya? Zakaria 2 ayat 10 dan 11 menutup. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Saat Allah Bapa diam di tengah-tengah kita, maka kemakmuran dan kejayaan menjadi bagian umat Allah. Dan tidak hanya mereka, tapi banyak bangsa juga akan bergabung. Itu sebabnya Allah Bapa utus kita, sebagaimana utus Zakaria, untuk kabarkan kabar baik ini, bahwa masih ada waktu, datang kepada Yesus, mohon ampun akan dosa-dosa kita, terima pakaian kebenarannya, terima nama Bapa pada dahi kita, pada frontal lobe, pada prefrontal cortex kita, terima roh Yesus dalam hati kita, maka kita akan tinggal bersama Allah Bapa dan anaknya di dunia baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat, himbauan, dan panggilan dari penglihatan Nabi Zakaria. Agar kami jangan larut dengan kondisi dunia ini, tetapi mengingat selama Yesus masih dalam bilik Maha Suci, kami masih punya kesempatan untuk diubahkan. Tuhan tolong agar masing-masing kami datang kepada Yesus, sebagaimana Imam Besar Yosua, memohon akan pengampunan dosa, menerima jubah kebenaran, memakai serban tahir, nama Bapa tertulis di dahi kami, agar hidup kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu,
Hidup Kristus menjadi hidup kami. Kami bersiap menyambut Yesus yang tidak lama lagi akan datang. Tolong kami ya Bapa, berserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.